dan sifatnya itu nanti dalam bentuk outsourcing. Untuk kawan-kawan honor atau tenaga kontrak sekarang mungkin akan dibuat oleh pusat itu nanti kan kebanyakan mereka sudah usianya di atas 35 tahun ke atas. Ya. Nah, jadi yang usia di atas 35 tahun ke atas mungkin nanti akan diberikan kesempatan oleh Menpan untuk mengikuti seleksi P3K. Nah, dan hanya sampai dengan saat ini kan memang formasi teknis itu masih belum tersedia. Jadi hanya atau masih berfokus kepada tenaga-tenaga P3K atau jabatan P3K yang bersifat layanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Nah, mungkin untuk selanjutnya pasti pemerintah pusat memikirkan nasib-nasib kawan-kawan tenaga honor atau tenaga kontrak yang ada sekarang. Kalau mungkin usianya di bawah 35 tahun masih bisa untuk mengikuti tes CPNS, tapi kalau usianya sudah di atas 35 tahun mungkin diarahkan untuk mengikuti P3K dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan masing-masing. P3K Tanjab Timur, alhamdulillah kemarin setelah kita melaksanakan seleksi di tahun 2022 sebanyak 200 formasi, alhamdulillah keseluruhan formasi itu 197 terpenuhi, sedangkan 3 formasi itu kosong, terdiri dari 2 formasi kesehatan kosong dan 1 formasi guru kosong dikarenakan kemarin meninggal. Nah, dan untuk tahun 2023 ini alhamdulillah juga kita merencanakan untuk mengusulkan kembali seleksi P3K kemungkinan sebanyak 210 formasi. Jadi ada tambahan sekitar 10 formasi cuma yang di tahun ini, sambil kita menunggu keputusan dari Menpan tentang penetapan formasi di Tanjab Timur. Kemarin sudah menerima SK itu adalah teman-teman dari kesehatan sebanyak 48 orang. Nah, sementara yang untuk P3K kawan-kawan guru itu mohon bersabar juga dikarenakan sampai dengan saat ini masih proses verifikasi untuk penetapan NI P3K di Kangrek 7 BKN Palembang. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan insya Allah di bulan Juni bulan depan itu insya Allah NIP 3K-nya itu sudah dikeluarkan pertimbangan teknisnya oleh Kangrek 7 BKN Palembang, sehingga memang sampai dengan saat ini status mereka masih tetap bekerja seperti biasa, hanya dasar kita masih tetap dengan surat edaran Menpan tersebut. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya nanti memang surat edaran ini diberlakukan oleh Menpan, artinya hanya ada 3 jenis tenaga kontrak yang ada di seluruh Indonesia. Yang pertama itu sopir, yang kedua cleaning service atau petugas kebersihan, dan yang ketiga petugas keamanan. Nah, dan sifatnya itu nanti dalam bentuk outsourcing. Nah, sementara untuk tenaga-tenaga honor teknis yang ada di atau administrasi yang ada di kantor-kantor, karena sampai dengan saat ini dengan jumlah yang pensiun, PNS yang pensiun per tahun itu kisaran sekitar 150 sampai 200 orang. Jumlah PNS kita sekarang hanya tinggal 3.400. Nah, ditambah dengan P3K kemarin sekitar 197 orang. Artinya untuk memenuhi jumlah ideal kita sebanyak 5.000 PNS itu masih terlalu jauh. Itu salah satu permasalahan kita. Mengapa itu menjadi masalah? Karena hampir di setiap OPD, bahkan yang lebih mirisnya lagi itu kawan-kawan di kelurahan, kecamatan, bahkan di sekolah-sekolah dan puskesmas itu terkadang hanya punya 1 atau 2 orang PNS saja di instansinya, dan itu menjadi masalah tersendiri untuk kita. Dan kita juga di kepegawaian itu tidak bisa untuk memenuhi personil itu secara instan, dikarenakan pemenuhan personil khususnya PNS itu memang kebijakan dari pusat. Contohnya saja di tahun ini untuk seleksi ASN itu berdasarkan surat dari Menpan itu
yang diperkenankan untuk membuka formasi CPNS, jabatan CPNS itu hanya kementerian atau lembaga. Sementara untuk pemerintah daerah itu masih tenaga atau ASN P3K, guru dan kesehatan. Nah, jadi itu memang salah satu permasalahan yang sangat-sangat yang yang sangat vital kalau menurut saya untuk di Tanjung Timur, karena dengan apa jumlah personil yang tersedia sekarang, otomatis untuk pelayanan pun mungkin mudah-mudahan tidak terganggu, masih bisa, yaitu tadi masih dibantu dengan tenaga honor. Tapi ketika nanti tenaga honor itu sudah dihapuskan atau kemungkinan dihapuskan, maka PNS yang tersedia atau yang ada di instansi itu makin berkurang. Kalau untuk terkait dengan pengusulan, itu kita 1 tahun itu ada 2 kali untuk menyampaikan jumlah existing dan jumlah kebutuhan, dan itu selalu kita sampaikan. Akan tetapi ketika untuk melaksanakan perekrutan, nah itu kita apalagi sekarang kan diperintahkan untuk Pemda hanya menerima P3K. Sementara P3K itu kaitan dengan penggajian sesuai dengan kemampuan. Makanya setelah kita duduk bersama kemarin, kami rapat dengan Pak Sekda, Bakiuda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, maka kita hanya bisa atau sanggup dengan keuangan kita itu hanya 210 formasi. Nah, makanya untuk pemenuhan jumlah yang sangat-sangat besar, mungkin kita agak terkendala di situ. Yang pertama kalau terkait dengan sertifikasi guru mungkin bisa dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan. Akan tetapi guru ini kan dia punya kenaikan jenjang jabatan fungsional. Jadi yang mulai diangkat dari pertama, naik jenjang muda, madya, sampai kalau bisa ke utama. Tapi sampai dengan saat ini untuk kawan-kawan guru baru sebatas jabatan fungsional guru madya, belum ada yang sampai ke utama. Nah, terkait dengan kalau jabatan yang ada atau jabatan struktural yang ada di Tanjung Timur, untuk kondisi sekarang setelah akibat penyetaraan dari eselon 4 atau jabatan pengawas kemarin ke jabatan fungsional tertentu, artinya hampir di seluruh jabatan-jabatan kasubit di tiap-tiap dinas itu sudah disetarakan ke jabatan fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Akan tetapi masih ada juga jabatan struktural yang tertinggal seperti kasubag itu masih, terus sebagian jabatan kasih di Dinas Pendidikan juga masih ada, terus juga jabatan kasih yang ada di Perhubungan dan di Pol PP itu masih ada dan tidak diganggu sama sekali. Termasuk juga jabatan-jabatan pengawas yang ada di kecamatan dan kelurahan.